Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 12. Sudah pantas jadi seorang istri plus ibu. Mereka berdua lalu berjalan beriringan menuju ke ruang makan. Yang mana di sana sudah ada Ibu Lena yang menunggu. Melihat luka yang ada di wajah Davin membuat Ibu Lena ingin bertanya. Namun karena ini sudah hampir lewat jam makan malam. Jadi ditunda dulu bertanyanya dan memilih untuk memulai makan. Maaf ya anak Davin, makannya cuma ala kadarnya. Kata Ibu Lena yang merasa tak enak pada Davin. Davin yang notabene terlahir dari keluarga kaya raya. Pasti memiliki menu makan yang tak sesederhana ini. Hanya tumis kangkung dengan tempe, tahu serta ikan laut goreng. Davin bukan tipe pemilih makan bu dan ini juga sudah lebih dari cukup. Kata Davin. Dengan cekatan Sira mengambilkan makanan untuk Davin. Bak seorang istri yang melayani suaminya. Mereka bertiga makan dalam diam. Meskipun Davin harus pelan-pelan untuk memakannya. Karena terasa begitu sakit jika bibirnya dibuka lebih lebar. Dan semua itu tak luput dari perhatian Sira serta Ibu Lena. Ra, bikinin minum untuk Nak Davin. Sekalian bawain kompresan untuk mengompres lukanya. Kata Ibu Lena sesaat setelah mereka selesai makan. Iya Bu, jawab Sira. Sementara Sira menyiapkan semuanya, Ibu Lena mengajak Davin untuk duduk dan sedikit berbincang di ruang tamu. Minumnya Dav, kata Sira meletakkan 3 cangkir teh hangat di atas meja. Yang salah satunya diperuntukkan untuk Davin. Kompres lukanya Ra, biar kempes. Kata Ibu Lena pada sang putri. Sira pun memposisikan dirinya untuk duduk tepat di sisi kiri Davin. Agar memudahkannya untuk mengompres luka di wajah bagian kiri pemuda itu, Sira mulai mengambil es batu dan membungkusnya dengan handuk kecil yang dia bawa. Is, desis Davin ketika handuk itu mulai menyentuh lukanya. Kenapa bisa sampai seperti ini sih, Dav? Mau jadi jagoan kamu? Kata Sira yang terus mengomel sambil mengompres luka Davin. Bibir juga sampai robek kayak gini, katanya lagi. Aku cerita tapi aku harap kamu percaya sama aku dan gak akan salah paham. Kata Davin yang diangguki oleh Sira. Kalau gitu ibu masuk ke dalam dulu ya, kata Ibu Lena yang ingin memberikan mereka berdua privasi. Jangan Bu, ibu di sini saja, cegah Davin. Aku juga mau ibu dengar cerita aku. Jadi nantinya kalau ibu dengar hal yang tidak tentang aku. Ibu sudah tahu kebenarannya, sambungnya lagi. Davin mulai bercerita dari awal hingga akhir tanpa ada yang dirinya tutupi. Dari sejak Cika yang tiba-tiba masuk ke dalam kamarnya. Hingga dirinya yang tak tahu apa-apa malah dipukul oleh kakaknya. Kakak ipar kamu itu bener-bener deh. Kesal Sira, kamu gak coba jelasin yang sebenarnya sama Kak Damar? Tanya Sira, belum Ra, dianya emosi banget sampai gak mau denger kata-kata aku.
Jawab Davin, sudah duluan dikasih cerita bohong sama istrinya. Jadi dia gak bakal mau percaya dengan apa yang aku omongin. Kakak aku itu cinta banget sama Chika, sambungnya. Terus besok gimana? Mungkin malam ini kamu bisa menghindar dari mama juga papa kamu. Tapi besok pagi, tanya Sira. Aku sudah ada rencana buat menghindar dari mereka. Jawab Davin. Aku gak mau bikin mereka sedih juga kecewa. Imbuhnya. Tapi gak bisa dibiarin begini terus nak. Kata Ibu Lena yang akhirnya angkat bicara. Dia merasa prihatin dengan apa yang terjadi dengan kekasih putrinya. Aku sedang memikirkan cara untuk membongkar semuanya, Bu. Sahut Davin. Jam 10 malam Davin pergi dari rumah Sira. Untuk kembali ke kediaman keluarga Ardiansyah. Namun beberapa kali Davin sempat berhenti. Dan kembali mengemudikan kendaraannya dengan lambat. Hal itu dia lakukan bukan tanpa alasan. Dia tak ingin bertemu dengan anggota keluarga yang lain. Lebih tepatnya ingin menghindar sejenak sampai lukanya benar-benar sembuh. Tak terasa cukup lama juga dirinya di jalan. Hingga hampir jam 12 malam dirinya baru sampai di rumah. Walaupun sudah dapat dipastikan bahwa mama dan papanya sudah tidur. Namun Davin tak mau ambil resiko dan tetap mengenakan masker miliknya. Saat tiba di anak tangga terakhir, Davin sama sekali tak mengira kalau si biang dari masalah ini bertepatan keluar kamar. Dengan membawa teko, sepertinya hendak turun untuk mengambil minum. Davin hanya bisa menghela nafas sambil memutar bola matanya dengan malas. Saat Chika menghampiri dirinya, Davin, bagaimana rasanya dihajar oleh kakak kamu sendiri? Kata Chika dengan senyum yang sungguh sangat menjengkelkan. Andaikan dia bukan perempuan dan juga bukan kakak iparnya. Pasti Davin sudah menonjok tuh muka. Ini belum seberapa Davin, belum sebanding dengan rasa sakit hatiku. Sambungnya, tak ingin masalah semakin besar. Davin lebih memilih pergi dan langsung masuk ke dalam kamarnya. Aku gak bisa kayak gini terus. Gumam Davin setelah menghempaskan bokongnya di sofa. Di otaknya saat ini sudah tersusun berbagai macam cara. Untuk membongkar kebusukan Chika, jika wanita itu semakin menjadi. Satu bukti saat Chika mengurung Sira di kamar mandi saja tak cukup. Dia harus mencari yang lain untuk membersihkan namanya. Ah, sial. Umpat Davin dengan kedua tangan yang mengacak-acak rambutnya sendiri. Setelah itu dirinya masuk ke kamar mandi. Dia butuh mengguyur dirinya dengan air dingin, agar sedikit lebih rileks dan emosinya sedikit mereda. Karena luka lebamnya masih terlihat walau sedikit. Davin memutuskan untuk pergi dari rumah pagi sekali. Dia keluar dari kamar dengan membawa satu koper di tangannya. Selamat pagi Tuan Muda, sapa kepala pelayan. Selamat pagi, sahut Davin. Tuan Muda mau kemana? Kok membawa koper? Tanyanya. Saya mau keluar kota selama beberapa hari.
Sekitar 3-4 hari karena ada urusan kerjaan dan ini mendadak. Jawab Davin, nanti kalau mama atau papa tanya tentang saya, kamu katakan saja itu. Sambungnya lagi, baik tuan muda. Jawabnya, terima kasih. Ucap Davin dan berlalu dari sana. Dia harus segera pergi sebelum yang lain keluar dari kamar mereka. Davin melajukan mobilnya menuju ke arah perusahaan. Aku harus telepon Rico sama Tias dulu nih, kata Davin. Pasti nanti mama atau papa tanya ke mereka. Sambungnya lagi. Davin pun lantas mengambil earphone miliknya yang tersimpan di dalam dashboard. Mengenakannya dan kemudian melakukan panggilan pada Rico juga Tias sekaligus. Dan tentu saja sekretaris juga asistennya itu sangat terkejut dengan permintaan yang diminta oleh bos mereka. Karena pasalnya sampai saat ini kedua orang itu belum tahu duduk masalah. Yang saat ini menimpa Davin, baru Sira dan ibunya saja yang tahu. Jadi apa ada yang mau kamu jelasin ke kita berdua? Tanya Rico yang berdiri di depan Davin bersama dengan Tias juga. Duduk dulu, sahut Davin sambil memijat pelipisnya sendiri. Jadi, tanya Tias yang ikut buka suara. Davin pun menceritakan semuanya sama seperti yang dikatakan pada Sira dan ibunya. Karena sahabat, mereka bertiga memang sering saling curhat masalah pribadi. Selayaknya seorang teman pada umumnya. Wah, parah tuh orang, sahut Rico. Jadi apa rencana kamu sekarang? Tanya Tias, seperti yang aku jelaskan tadi. Kalian berdua harus katakan jika aku berada di luar kota jika mama atau papa tanya. Jawab Davin, dan aku mau tinggal di apartemen beberapa hari ini. Sampai luka lebamku bener-bener hilang, sambungnya. Tapi kalau mereka tiba-tiba datang ke sini gimana? Tanya Rico. Gimana kalau kamu bener-bener stay saja di apartemen? Biar di sini aku dan Tias yang handle. Sambungnya memberi usul. Ya, hanya untuk mengantisipasi kemungkinan yang akan terjadi, walaupun kecil. Lanjutnya lagi. Aku setuju sama ide Rico, sahut Tias. Tapi aku jelas akan bosan, sahut Davin. Iya juga sih, sahut Rico dengan tangannya yang memegang dagu. Kalau ajak Sira gimana? Tanya Rico. Cek. Itu lebih gak mungkin, sahut Davin. Dia gak bakal mau ninggalin pekerjaannya. Sakit aja dia maksa berangkat, apalagi ini. Imbuhnya, tapi dia tahu tentang masalah ini kan? Tanya Tias yang tak ingin hubungan sahabatnya itu nanti jadi berantakan. Iya dia tahu, ibunya juga tahu. Semalam aku ke rumah dia dan luka aku juga dia yang obati. Jawab Davin. Biar aku panggil dia ke sini, kata Rico yang sudah tak bisa lagi dicegah oleh Davin karena langsung pergi begitu saja.
Riko masuk ke dalam ruangannya dan langsung meraih gagang telepon hendak menghubungi kepala divisi keuangan. "Tolong minta Sira datang ke ruangan saya," kata Riko tanpa basa-basi begitu sambungan terhubung. "Sekarang," katanya lagi dan langsung mengakhiri panggilannya. Sedangkan di ruangan divisi keuangan, Ibu Indri yang mendapatkan telepon dari asisten pemimpin perusahaan. Merasa sedikit heran juga bingung, kenapa bawahannya diminta menghadap. Ada masalah apa? Karena tak biasanya seperti ini. Daripada kena masalah, Ibu Indri lebih memilih segera keluar dari ruangannya dan menghampiri Sira. "Sira," panggil Ibu Indri. "Ya, saya Bu," sahut Sira yang langsung berdiri dari duduknya. "Kamu diminta ke ruangan Pak Riko, asisten pemimpin perusahaan kita," kata Ibu Indri. "Sekarang," sambungnya. "Maaf, ada apa ya Bu?" tanya Sira. Karena kalau tentang Davin, pasti pemuda itu langsung menghubungi atau mengirim pesan pada Sira jika ingin bertemu. "Saya juga tidak tahu," sahut Bu Indri yang langsung melenggang masuk lagi ke ruangan miliknya. "Apa kamu ada bikin masalah, Ra?" tanya Ami yang jadi penasaran. "Aku rasa enggak ada Mi, ketemu juga gak pernah kan?" jawab Sira. "Ya udah aku kesana dulu dan semoga gak ada masalah apa-apa," kata Sira. Sahut Ami. Sira berjalan begitu tergesa, ingin segera mengetahui ada apa sebenarnya. Dan ternyata begitu keluar dari lift, ada Riko yang sudah menunggunya di sana. "Pak Riko," sapa Sira. "Ikut saya," jawab Riko yang langsung berjalan dan diikuti dengan Sira di belakangnya. Hingga tibalah mereka berdua di depan ruangan pemimpin perusahaan. "Pak, ini," kata Sira dengan jari yang sudah menunjuk ke arah ruangan Davin. "Kita mau bahas tentang masalah yang dialami sama kekasih kamu itu," sahut Riko. Sira pun sedikit paham dan bisa menebak kalau semua ini ada hubungannya dengan kejadian semalam. "Sebenarnya aku jenuh kalau harus terkurung di sini tanpa melakukan sesuatu," keluh Sira sambil menghempaskan tubuhnya di samping Davin duduk. Setelah bujuk rayu dari Davin, Riko juga tias. Akhirnya gadis itu mau juga ikut pulang ke apartemen bersama Davin. "Ini belum sehari loh, terus apa kabar kalau 3-4 hari? Bisa aku mati bosan," keluhnya lagi. "Kalau sama-sama gak bekerja, mendingan aku di rumah aja," imbuhnya lagi. "Udah ngeluhnya?" tanya Davin saat Sira sudah diam. "Dari tadi ngomel aja, ini mulut apa gak capek?" kata Davin sambil sedikit mencubit mulut Sira. "Aku aja yang denger capek loh," sambungnya lagi. "Bagaimana gak bosan? Dari semenjak datang Sira cuma makan, minum, nonton TV, main ponsel."
Begitu terus sampai ini sudah hampir sore. Sedangkan Davin, pemuda itu jangan ditanya. Dia terlalu sibuk dengan pekerjaannya sehingga sedikit mengabaikan keberadaan Sira di sana. Kamu di rumah aku ajalah, aku bosan tahu, jadi biar besok aku bisa kerja lagi. Kata Sira mengajukan protesnya dengan tangan bersedekap di dada. Kalau aku di rumah kamu, akunya sama siapa Sira? Tanya Davin yang rasanya gemas sendiri dengan gadis yang di sampingnya ini. Ibu kan gak sehari di toko, siang juga sudah pulang. Jawab Sira, lah terus paginya gimana? Aku jenuh juga kalau sendiri di rumah kamu atau di apartemen, ujar Davin. Emang kamu pikir aku jenuh apa kalau kayak gini? Sahut Sira. Kamu enak sibuk kerja, nah aku gak ngapa-ngapain. Imbuhnya lagi. Lagian kamu sih sudah tahu punya ipar gak waras, masih aja tinggal satu rumah. Kata Sira dengan ketus. Ya mau bagaimana lagi, aku gak bisa menentang keinginkan mama. Sahut Davin, aku itu kuliah sambil merintis bisnis sendiri di luar selama beberapa tahun. Dan setelah aku pulang mama maunya aku tinggal di sana sama-sama. Ceritanya. Aku kerja dulu ya, terserah kamu bebas mau ngapain aja biar gak jenuh. Kata Davin yang berniat menyelesaikan pekerjaannya agar tak semakin menumpuk. Mendengar perkataan Davin, Sira hanya bisa menghela nafasnya panjang dan beranjak dari sana. Masuk ke dapur, sambil melihat-lihat semua persediaan makanan yang ada di sana. Ketika matanya melihat ada terigu, Sira langsung berniat ingin menyibukkan diri dengan membuat kue untuk camilan. Yah, gak lengkap, keluh Sira yang tadinya kepikiran mau bikin bolu. Tapi tak ada bahan pengembang satupun di sana. Bikin apa ya? Gumam Sira sambil mengetuk-ngetukkan jari telunjuknya di dagu. Pertanda jika dirinya sedang berpikir. Bikin bakwan sayur aja deh. Putus Sira pada akhirnya. Sira kemudian mulai mengambil mangkuk serta berbagai bahan. Untuk membuat bakwan, camilan simpel dan sederhana namun sangat enak kalau menurut Sira. Dimakan pakai cuka enak nih. Gumam Sira yang langsung mulai mengambil panci dan diisi dengan air. Sementara menunggu air mendidih, Sira mulai mengambil bahan pelengkap lainnya. Sambil sesekali melihat gorengannya agar tidak gosong. Akhirnya selesai juga. Kata Sira yang begitu puas melihat hasil masakannya. Sira memang tak semahir ibunya dalam membuat kue atau cemilan. Dia juga tak pandai memasak seperti sang ibu, tapi kalau sekedar bisa, ya Sira bisa dibilang bisa. Mau gak, Dav? Tawar Sira yang berseru dari meja makan. Apa? Tanya Davin yang segera beranjak dari duduknya menghampiri Sira. Aku bikin bakwan sayur sama cuko, kamu mau gak? Lumayan buat ganjal perut sebelum jam makan malam, kata Sira. Aku mau buat es sirup, kamu mau gak? Tawar Sira lagi.
Boleh, sahut Davin dengan tangan yang ingin mengambil hasil buatan Sira. Ah, kok dipukul Sira, KDRT ini namanya. Kata Davin karena tangannya dipukul begitu saja oleh Sira. Enak aja KDRT, kamu itu kalau mau makan cuci tangan dulu. Sahut Sira, kayak anak kecil, gitu aja mesti dikasih tahu. Omelnya yang justru membuat Davin tersenyum. Malah tersenyum lagi, sudah sana cuci tangan. Kata Sira, iya ini aku mau cuci tangan. Kata Davin, kamu kalau marah dan galak gitu sudah pantas jadi seorang istri plus ibu Lohra. Sambungnya, saat Davin dan Sira asik menikmati camilan mereka sambil mengobrol. Di rumah kediaman Ardiansyah ada Mama Dinar yang sedang kesal karena ulah putra bungsunya. Ada apa sih, Ma? Dari tadi marah-marah terus, emosian aja bawaannya. Tanya Papa Diki. Sini duduk dekat Papa dan ngomong ada apa? Bujuknya pada sang istri. Aku masih kesel sama anak kamu itu, sahut Mama Dinar. Sudah pergi keluar kota mendadak, gak pamit. Nah ini sampai sekarang sama sekali gak ada hubungi Mama. Lupa apa kalau masih punya orang tua? Keluhnya. Mungkin dia masih sibuk Ma, lagian dia pergi juga kan karena ada kerjaan. Kata Papa Diki berusaha menenangkan hati istrinya. Tapi gak kayak gini juga Pak, gak tahu apa kalau Mama ini khawatir sama dia. Ujar Mama Dinar. Sudah lama kurang-kurangi rasa khawatirnya, anak kita itu sudah dewasa. Dan juga dia sudah terbiasa tinggal sendiri di luar, jadi dia pasti bisa urus dirinya sendiri. Sahut Papa Diki, lagian perginya juga hanya beberapa hari saja, gak sampai seminggu malahan. Imbuhnya, gimana kalau Mama aja yang telpon dia, biar perasaan Mama lebih tenang. Usul Papa Diki agar istrinya tak marah-marah terus. Mama Dinar pun langsung mengambil ponselnya yang tergeletak di atas meja. Dicarinya sebuah kontak dengan nama Kesayangan 2, yang artinya itu kontak Davin. Kalau Kesayangan 1 adalah kontak untuk Damar, Mama Dinar menghubungi Davin dengan melakukan video call. Namun sama yang di seberang sama sekali tak diangkat. Di apartemen Davin yang ditelepon membiarkan ponselnya berdering begitu saja. Kok gak diangkat? Tanya Sira. Mama, telepon pakai video call, sahut Davin. Ya gak mungkinlah aku angkat. Jadi ketahuan muka aku dan juga Mama jadi tahu aku di mana. Katanya lagi, kasihan loh Dav kalau diabaikan terus. Kata Sira, kamu kirim pesan aja kalau gak bisa menerima telepon dulu. Karena lagi ketemu sama klien, saran Sira memberikan ide. Paling tidak Mama bisa tenang dapat kabar dari kamu, sambungnya. Baiklah, kata Davin menuruti apa yang dikatakan oleh Sira. Karena menurutnya usul dari Sira itu sangat masuk akal. Keesokan paginya, seperti biasa Sira sudah pergi bekerja.
Sedangkan Davin memilih untuk tetap stay di apartemen. Semua itu sudah diputuskan oleh mereka berdua tadi malam. Ya tentu saja karena Sira yang ngotot ingin pergi bekerja dengan alasan jenuh. Jika harus seharian menemani Davin bekerja di apartemen, dan Davin pun terpaksa menyetujuinya. Dengan syarat Sira harus ke sana setiap pagi. Untuk mengantarkan sarapan juga setelah pulang kerja harus mampir ke sana pula. Kalian tahu tentu saja itu semua hanya akal-akalan Davin. Agar bisa bertemu dengan wanita itu. Nampaknya Davin sudah benar-benar jatuh cinta pada pacar pura-puranya. Sira yang sudah tahu kode pintu apartemen Davin pun langsung masuk begitu saja setelah sampai. "Dav," seru Sira. Karena sama sekali tak melihat batang hidung Davin di ruangan yang ada di lantai bawah. Apartemen Davin merupakan apartemen mewah 2 lantai. Karena belum juga mendapat sahutan, Sira lebih memilih langsung menuju ke dapur untuk menyiapkan makanan yang telah dibawanya dari rumah. "Ra," panggil Davin saat pemuda itu turun dari lantai 2. Dan langsung melihat siluet seseorang yang begitu dia kenal. "Selamat pagi." Sapa Sira. "Pagi," sahut Davin. "Pagi bener?" Tanyanya. "Aku kan harus kerja, Dav. Jadi daripada aku terlambat ya aku memilih berangkat lebih awal," jawab Sira. "Ini aku sudah siapin makanan untuk kamu," kata Sira dengan mata yang melirik ke arah makanan yang sudah tersaji dengan rapi di meja makan. "Makan buatan kamu atau buatan ibu?" tanya Davin lagi. "Hehehe, buatan ibu," jawab Sira yang membuat Davin menggeleng kepalanya. "Ya kamu kan tahu sendiri, aku gak pernah masak di rumah kalau gak hari Minggu atau pas libur," sambungnya. Ya, aku tahu," kata Davin. "Dav, apa kamu sudah hubungi mama kamu, telepon?" tanya Sira. "Sudah tadi malam abis dari rumah kamu," jawab Davin yang diangguki oleh Sira. "Dav, aku berangkat kerja dulu ya, gak enak sama yang lain kalau telat," kata Sira. "Kamu jangan lupa makan makanannya," kata Sira lagi. "Iya, bawel," sahut Davin. "Hati-hati," serunya karena Sira sudah berjalan bahkan hampir membuka handle pintu. Ada untungnya juga dia terkena masalah seperti ini. Jadi dirinya bisa mendapatkan perhatian dari Sira. Entah kenapa rasanya begitu senang. Saat mendapatkan perhatian kecil dari kekasih palsunya itu, Davin pun sampai tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. "Kemarin kemana sih, Ra? Main pulang gitu aja?" tanya Ami yang penasaran dengan apa yang terjadi dengan sahabatnya, yang kemarin tiba-tiba berpamitan pulang setelah dari ruangan asisten CEO. Itu aku ada urusan mendadak nih dan aku dapat telepon pas ada di ruangan Pak Riko. Jadi aku minta izin beliau sekalian.
Jawab Sira yang tak menyangka bakal begitu lancar. Mengucapkan suatu kebohongan pada sang sahabat. Cek semua ini gara-gara Davin, aku jadi banyak bohong sama sahabat aku. Umpat Sira dalam hati. Oh gitu ya. Sahut Ami sambil manggut-manggut. Iya gitu. Ujar Sira. Aku kerja dulu ya Mi. Banyak banget nih kerjaan yang belum kelar. Gara-gara kemarin pulang duluan. Kata Sira lagi yang diangguki oleh Ami. Bersambung.